Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kuasa salib Kristus memberikan dua hal penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, salib Kristus memberikan kepada kita pemulihan. Di situ dikatakan bahwa bilur-bilur Yesus membawa kesembuhan kepada kita. Kita disembuhkan bukan hanya dari sekedar penyakit jasmani, tetapi terutama dari penyakit rohani, penyakit yang membawa kita, mendorong kita untuk cenderung menentang Allah. Oleh salib Kristus kita juga dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupannya secara pribadi, mengimani karya salib Kristus, maka ia sudah harus mati terhadap dosa dan ia harus mengembangkan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan, melayani kehendaknya, yang kehendaknya ini terbaca di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada hari ini datang beribadah untuk berjumpa dengan Tuhan, mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mari datang dengan niat dan tujuan yang benar. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, mencari tahu kehendaknya dan mengambil komitmen, keputusan penting untuk setia melayani Tuhan, menyenangkan perasaannya, melakukan kehendaknya, melakukan segenap tuntutan kebenaran firman-Nya. Mari siapkan diri kita masing-masing, kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus orang Nazaret itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh dikumpulkan untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih karena satu minggu yang sudah berjalan ini Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, entah suka maupun duka, baik ataupun buruk. Tetapi kami percaya di balik setiap peristiwa ada pelajaran penting, ada harta yang terpendam yang Engkau mau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan untuk mengampuni, kami diajarkan untuk rendah hati, kami diajarkan untuk mau memberi, memperhatikan kehidupan orang lain. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Kau berikan kepada kami. Lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, kami jadi mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Kami mohon tuntunan-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu dan terang Injil-Mu agar langkah kaki kami tidak tersesat. Kami melakukan kehendak-Mu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah kesehatan. Bahkan walaupun saat ini kami datang beribadah dengan keadaan tubuh yang tidak enak atau kurang sehat, tetapi toh kami masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan ibadah Minggu Raya ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang Engkau berikan. Terima kasih untuk makanan yang sudah Engkau berikan, untuk tempat kami berteduh. Segala yang baik kami percaya selalu Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau mengucap syukur, menyembah, meninggikan Engkau. Bukan hanya sekedar lewat puji-pujian kami, tetapi lewat keseluruhan hidup kami. Maka tolong sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang menghadirkan pribadi Yesus Kristus kepada banyak orang lewat kehidupan kami. Maka tertabislah ibadah Minggu Raya ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Allah kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah dan
kerjaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, amin. Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, amin. Dan kerjaanmu di dunia. Semua di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Semua di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita tinggikan Allah kita. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh.
berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita tinggikan Allah kita. Hanya Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Oh 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 oh. Sama-sama kita katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan
lagi Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan bersama. Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih? Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, tetesan darahmu buktikan Kata besar cintamu. sedalamnya lembah di hidupku. Engkau datang mengangkat hidup. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim. Di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jesus, fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Jesus. Haleluya. Biarlah cinta Di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan katakan. Biarlah cinta di hatiku, amin.
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, oh, oh. Kami angkat suara kami angkat pujian kami Tuhan, hanya bagimu, hanya untukmu. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami. Kami mau tunjukkan bakti kami kepadamu. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Angkat suaramu. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu, kami sorakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus saja. Hanya Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau bertata, Kau segalanya, Kau Raja kami Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami sorakan namamu Tuhan. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini sembah kami, ini syukur kami. Kami mengagumimu Tuhan. Yesus Tuhan. Yes. Naikkan sembahmu, sembah Dia. Haleluya. Jesus. Sembah pujian kami hanya bagimu, hanya untukmu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan memberikan beberapa informasi penting bagi kita semua. Yang pertama, pada hari ini His Grace Church Jakarta akan melaksanakan ibadah Minggu Raya pada pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk bergabung beribadah bersama-sama dengan His Grace Church Jakarta, bisa menyaksikannya di channel YouTube HGC Jakarta. Selanjutnya, kami juga tetap mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah tengah minggu His Grace Church yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer rekening ke Bank BCA atas nama JKI His Grace Church di nomor rekening berikut ini. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan saudara melalui scan QR Code di beberapa aplikasi seperti OVO, GoPay, dan aplikasi mobile banking lainnya. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara sekalian berikan. Untuk itu, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita mau mendoakan setiap persembahan yang sudah diberikan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih terus memberkati kehidupan kami.
Kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, bahkan kami menikmati hasilnya. Terima kasih Tuhan, apabila saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi milik-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, biar ini berguna bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui gereja His Grace Church. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya mereka dipelihara oleh Tuhan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang akan kekurangan, tidak ada yang jatuh miskin, tidak ada yang kelaparan. Tetapi semua yang mereka butuhkan senantiasa Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Roni Sahiu. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkanlah kamu untuk mendengar firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Kembali kita tersambung dalam ibadah kita via online bersama dengan Gereja His Grace Church Kota Manado. Buat hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau dimanapun saudara yang sedang tersambung dengan ibadah kita buat pagi hari ini, Minggu pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kehidupan kami. Artinya, firman-Mu lah yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami berada. Maka firman-Mu akan senantiasa membawa kehidupan kami dalam terang dan janji Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat ibadah kami buat pagi hari ini, buat minggu pagi hari ini Tuhan Yesus, dalam ibadah His Grace Church Kota Manado, agar ibadah ini senantiasa boleh memberkati bagi kami semua dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami satukan semuanya iman kami kepada Engkau hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberkati kita semua.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang sekali kembali saya Pastor Roni Sahiu boleh bersama dengan kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kembali kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita terus masih semangat, kita terus masih bersuka cita, kita masih terus percaya bahwa penyertaan Tuhan terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk saat-saat ini dan sampai untuk esok dan sampai selama-lamanya. Kita percaya Yesus yang selalu kita imani, yang kita tinggikan, yang kita agungkan, Dialah Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai kita semua. Yuk bersama-sama saya ingin mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan, biji matanya Tuhan, umat-umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Sekali lagi kitab Mazmur pada pasal yang ke-37 ayat yang ke-39. Dan seperti biasa ya, kalau saya suka sekali mengajak setiap jemaat Tuhan untuk meresponi ayat ini, untuk membaca bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita membaca bersama-sama, maka disitulah akan muncul, akan timbul iman kita lewat kebenaran firman Tuhan. Yang sudah di sana bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Yuk kita akan baca 3, 2, 1, ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dan untuk minggu pagi hari ini, saya akan berikan tema lewat pembacaan kitab, pasal dan ayat ini yang bertemakan jaminan bagi orang benar. Kenapa saya mengangkat yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai jaminan bagi orang benar? Karena jelas betul bahwa Mazmur ini, kitab ini ya mengatakan bahwa orang-orang benar, sekali lagi orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Inilah jaminan yang senantiasa yang Tuhan berikan bagi kita semua jika saudara dan saya hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama ini yaitu berbicara bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada para nabi dan nabi menyampaikan kepada umatnya, maka umat-umat Tuhan harus nantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang disampaikan oleh para nabi untuk dikerjakan. Maka itulah orang-orang benar. Demikian juga kalau kita melihat konteksnya dalam perjanjian baru, ada sedikit berbeda. Bukan lagi memakai yaitu para nabi, tetapi di sini yaitu kebenaran yang sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus. Yuk coba kita buka ayat kebenaran firman Tuhan yang dimana saya katakan bahwa kebenaran itu di dalam Yesus. Dan saya percaya ayat ini akan mendukung saudara untuk mengerti. Karena pada zaman perjanjian lama, pada zaman perjanjian baru, yaitu diartikan orang-orang benar itu agak sedikit berbeda. Kalau dulu Allah memakai perpanjangan tangannya lewat yaitu pesannya kepada para nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi di sini saya ingin mengangkat yaitu orang benar adalah ketika orang tersebut percaya kepada Yesus. Yuk kita lihat dalam Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Sekali lagi. Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kembali jika Bapak Ibu sudah membuka bersama-sama, ya semua yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada yang tersambung dengan online YouTube yaitu His Grace Church saat ini, kembali saya ingin membawa saudara untuk meresponi ayat ini, membacakan bersama-sama. Yuk kita baca 3, 2, 1 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Inilah yang saya sampaikan tadi. Berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang pribadi Yesus. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Jadi jaminan orang-orang benar di dalam konteks perjanjian baru berbicara orang yang hidup di dalam Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus dalam kepenuhan kehidupannya, dalam aktivitas di dalam kehidupannya, dalam apapun yang dikerjakan dalam kehidupannya. Semuanya berbicara tentang kepenuhan Yesus yang dia kerjakan di dalam hari lepas hari yang dia jalani. Ini Bapak Ibu yang saya maksud, yaitu sebagai orang benar di dalam konteks perjanjian baru. Mungkin ada satu ayat lagi yang akan mendukung bagi kita semua mengenai Yesus adalah kebenaran. Dan kita coba buka Roma pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Sekali lagi Roma pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Ya, mari kembali kita buka bersama-sama. Dan kembali juga ketika kita membuka yaitu ayat firman Tuhan ini. Dan saya mengajak saudara kembali untuk membaca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar. Perhatikan, i-nya besar. Berarti menandakan kepada Yesus. Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini lebih mendekati lagi ya, dikatakan bahwa ia benar yang membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jadi orang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pada pasal yang kedua ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, ya saudara ya, Galatia 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, jadi saya berbicara sesuai dengan firman. Ya, mengatakan apa di sini? Ya, kembali kita buka Galatia 2 ayat ke-20, firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan di sini bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi siapa? Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi orang benar di dalam kehidupan, yaitu dalam perjanjian baru mengatakan ketika orang itu percaya di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang senantiasa menghidupi di dalam kehidupannya ketika dia beriman atau percaya kepada Tuhan. Jelas sekali. Jelas sekali. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam Mazmur pada pasal yang ke-37 ayat yang ke-39b ya. Mazmur 37 ayat yang ke-39b mengatakan demikian. Perhatikan saudara, i-nya besar berarti kembali lagi yaitu tertuju kepada Tuhan. Dia mengatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Inilah yang saya ingin katakan kepada setiap jemaat, bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah jaminan di dalam kehidupan kita, bahwa jaminan bagi orang-orang benar akan menerima yaitu perlindungan pada waktu kesesakan. Ketika status saudara dan saya adalah status orang-orang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ada satu pernyataan di dalam kitab Yohanes pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Oke, perhatikan, dikatakan ia adalah tempat perlindungan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Karena kenapa? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu
akan menerimanya. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini jelas saudara, ketika yaitu saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara boleh meminta apa saja. Sekali lagi, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, kamu akan menerimanya. Sebab kenapa? Karena kita tinggal di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati kita semua. Dari apa? Dari kesesakan. Perhatikan saudara di sini. Perhatikan saudara. Inilah berkat Tuhan bagi kita semua. Berkat jaminan bagi orang-orang benar. Oke. Jaminan itu saya bisa artikan sebagai garansi juga. Ya. Jadi ketika saudara membeli sesuatu barang, ya contoh lah gadget atau handphone saudara. Ya. Ketika saudara membeli gadget yang baru, bukan yang bekas ya saudara ya. Yang baru. Ketika saudara membeli gadget yang baru, pasti ada namanya garansi toko. Ya. Garansi toko di mana saudara membeli gadget tersebut di toko mana. Tetapi lebih spesifiknya lagi, nggak boleh salah. Salahnya gini, kalau saudara membeli gadget HP Samsung, ya garansinya juga dari HP Samsung. Kalau HP saudara yaitu Oppo, ya garansinya juga Oppo. Kalau Apple ya begitu juga, saudara ya. Lebih spesifik. Artinya, arti garansi demikian. Maksudnya ada pertanggungjawaban dari toko yang sesuai merek. Ya, ketika handphone saudara bermasalah, ada kerusakan, maka ada jaminan di situ. Jaminan 1 tahun, ya. Sebelum 1 tahun, ketika handphone saudara bermasalah, maka pihak toko akan bertanggung jawab menyampaikan ke setiap merek handphone saudara agar kenapa? Untuk diperbaiki. Dan itu merupakan satu perjanjian. Ya. Perjanjian dari toko terhadap merek handphone saudara yang saudara beli baru tersebut. Ya. Di dunia saja ada garansi, tapi saya mau katakan sama saudara, garansinya pakai jenjang waktu. Tapi garansi Tuhan untuk saudara dan saya, ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran ya Tuhan. Di dalam perjanjian lama mengatakan ketika kita mendengar suara dari para nabi. Karena kenapa? Nabi ini disampaikan langsung kepada Allah. Untuk nabi diperintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan yaitu kebenaran Allah kepada umat-umat Tuhan. Maka di sini kita melihat, maka orang tersebut kembali menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena dia mendengarkan perintahnya dari para nabi ini. Karena para nabi ini diperintahkan oleh Allah. Demikian juga di dalam perjanjian baru, jika saudara hidup dan percaya di dalam Yesus. Yesus adalah kebenaran itu. Karena dia memproklamasikan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran. Dan selanjutnya di dalam Roma pada pasal yang ketiga ayat yang ke-26 juga mengatakan untuk menyatakan yaitu kepercayaan kita kepada Allah bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka saya percaya saudara akan menerima jaminan, garansi, pertanggungjawaban dan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara menerima namanya protect dan perlindungan dari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-39 yang B mengatakan, Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ada amin. Amin saudara. Amin. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Buat hari ini, buat minggu, yaitu pagi hari ini, ada berkat online yang boleh kita dengar dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, dan saya percaya saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini akan senantiasa memberkati kita semua. Ada amin? Orang-orang benar menerima jaminan, menerima garansi, menerima pertanggungjawaban, menerima janji dari Tuhan. Sehingga saudara boleh menerima perlindungan dari segala kesesakan yang terjadi di dalam dunia ini. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak yaitu jemaat Tuhan yang sangat-sangat
sekali lagi yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Ya, sehingga saudara menerima namanya perlindungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata perlindungan dalam bahasa aslinya, menggunakan bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya, menggunakan kata yasyah. Yasyah ini artinya yaitu di mana Allah bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Atau lebih mendekatinya lagi, bahwa Tuhan mampu menyelamatkan, Tuhan mampu yaitu menyediakan, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu menaruh yaitu kesembuhannya, yaitu Tuhan mampu juga yaitu memenuhi segala kebutuhan kita. Jelas sekali perlindungan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bukan saja saudara dijaga dari segala mara bahaya, saudara diluputkan dari kecelakaan. No. Enggak sampai di situ saja. Perlindungan itu sangat luas sehingga saudara dan saya bisa senantiasa menerima apa yang telah Tuhan janjikan dalam kitab Mazmur yang ke-37 ayat yang ke-39 ini. Puji nama Tuhan. Dan kita harus mengerti saudara, dan ketika mendengar kata kesesakan, ya, sekali lagi berbicara mendengar kata kesesakan ini berbicara tentang kesukaran, berbicara tentang kekurangan, ketidakberdayaan di dalam kehidupan kita. Ya saudara, dan semua orang kalau mendengar kata kesesakan, kalau boleh jangan terjadi deh di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hadir deh di dalam setiap langkah kita, baik di keluarga, baik di dalam setiap pekerjaan kita, baik di dalam setiap usaha kita, baik di dalam setiap pelayanan kita. Kalau dengar kata kesesakan, kesukaran, ketidakberdayaan, kalau boleh jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang saya percaya saudara pun mendoakan seperti itu. Yang saudara mau pasti sukses, berhasil dan lain sebagainya. No. Di dalam kehidupan ini pasti kita akan mengalami namanya kesesakan. Tapi percayalah, ada kabar baik bagi kita semua. Ada kabar sukacita bagi kita semua. Ada kabar kemenangan bagi kita semua. Ada kabar mujizat bagi kita semua. Saya mau katakan ada jaminan bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dia sendiri yang akan menyediakan, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita di dalam kehidupan saat ini. Saya mengerti saudara, saya mengerti jemaat Tuhan, saya sangat mengerti dengan kondisi saat ini. Apa yang terjadi, dampak yang terjadi pada saat ini, kesesakan yang terjadi pada saat ini, bukan saja di kota kita, bukan hanya saja di bangsa kita, bukan saja dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Sangir saudara. Tapi ini terjadi di seluruh dunia. Kesesakan ini sedang terjadi di seluruh dunia. Ya. Sehingga ya, semua berdampak dari keadaan pandemi saat ini, COVID-19 ini. Ya. Virus ini. Semuanya berdampak. Dan dampak ini membuat kita mendengar suatu hal-hal kesesakan terjadi bagi setiap orang, ya, baik orang yang percaya di dalam Tuhan, baik yang gak percaya juga di dalam Tuhan, semua mengalami itu kesesakan ini. Contohnya pemutusan, yaitu pekerjaan, ya, dirumahkan, bahkan juga tetap dipekerjakan, tetapi gajinya dipotong. Ya. Selanjutnya apa lagi? Usaha-usaha, ya, udah mulai menurun omsetnya. Ya, ada lagi orang lagi yang takut mati karena virus ini. Banyak terjadi kesesakan ini. Tapi dengar, saya mau katakan bagi kita semua, pegang kitab ini. Mazmur 37 ayat 39. Jelas Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka pada waktu kesesakan. Ada amin? Yang percaya katakan amin yang di rumah. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita.
Ya, kalau kita ingin melihat di Alkitab saudara, ya sebelum hari ini, di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sudah terjadi kesesakan-kesesakan. Ya, sudah terjadi. Contoh, bangsa Israel, ya, ketika dia dikeluarkan, dibawa menuju tanah perjanjian, sebelum tanah perjanjian, saudara, di sini ada kesesakan juga. Ya. Dia muter selama 40 tahun di padang gurun. Ya, saudara pernah ke padang gurun? Sudah? Oh sudah ya. Saya belum. Gitu. Ya. Kalau kita lihat di televisi, waduh gersang, tandus. Mau cari makanan susah, mau cari minuman susah. Ya, tapi lihat kesesakan ini. Ketika Tuhan berjanji lewat orang yang Tuhan pilih kepada Musa, ya, maka Tuhan akan menyediakan segala apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Ya, salah satu contohnya apa? Selama 40 tahun diberikan roti mana? Mana ada di padang gurun ada roti bikin cookies gitu ya, bikin bruder, mana ada? Nggak ada. Bagaimana cari bahannya? Bikin balapis. Emang di padang gurun ada pohon pisang, saudara. Yang ada kaktus. Tapi Tuhan berikan roti mana? Saya percaya roti mana dari mana? Dari surga. Bukan dari Kalapan atau mana ya, toko-toko cookies yang lainnya anda. Dari surga saya percaya tuh. Makanan yang dari surga itu pasti enak deh. Kalah tuh makanan-makanan yang ada di Manado. Mohon maaf ya penjual makanan jangan tersinggung ya. Pasti enak. Ya saya percaya tuh tangan siapa yang ya malaikat atau siapa saya nggak tahu. Roti dari surga diberikan roti mana kok. Ketika nggak ada air Tuhan bilang lempar tongkatmu. Keluar tuh air, mata air. Saya percaya tuh airnya tuh gak sembarangan air. Kalah aqua. Ya. Mohon maaf yang punya aqua merek, mohon maaf. Artinya yang saya mau katakan di sini, di dalam keadaan apapun, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan Yesaya 29 ayat 11 juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, masih banyak contoh-contoh yang lain. Daniel, lihat, perhatikan Daniel. Ketika dia hidup dalam kebenaran, ada konspirasi dari rekan-rekan pejabat-pejabatnya pada saat itu mereka bekerja. Mereka berkonspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap datang kepada Allahnya. Sebab itulah yang diperintahkan dalam ketaatannya sebagai orang benar. Dia harus terus memuji menyembah Tuhan. Dia harus terus berdoa kepada Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan. Ketika dia melakukan ini semuanya, maka saya percaya konspirasi yang jahat itu dalam kesesakannya Daniel. Ketika dimasukkan ke dalam goa singa, maka perhatikan apa yang terjadi. Daniel terluput dari maut. Ada amin. Saudara, saya tahu, saya mengerti kondisi saudara, dan saya mengalami keadaan ini, kesesakan ini saya alami saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mengalami saudara. Sebagai seorang pengusaha juga, saya bisa merasakan saudara. Sebagai saudara-saudara yang bekerja, baik di pemerintahan, baik di swasta juga mengalami, saya mengerti. Saya mengerti. Tetapi saya ingin ingatkan kepada saudara hari ini. Ya, saya ingin bangkitkan gairah saudara kembali. Tetaplah engkau menjadi orang-orang yang benar. Percaya kepada Yesus. Ada amin. Saya percaya. Jangan tinggalkan yaitu syafaatmu kepada Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan doa-doamu kepada Tuhan. Dan jangan tinggalkan juga yaitu pujian-pujianmu kepada Tuhan, pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan itu semuanya. Ya, apa yang baik, apa yang sudah engkau kerjakan dengan kondisi kesesakanmu, saya mau katakan tetaplah engkau menjadi orang-orang yang benar. Ya, tetaplah engkau melakukan ketaatan itu.
Tetaplah engkau melakukan kesetiaan-kesetiaan itu. Rutinitasmu tetap engkau lakukan dalam kondisi keadaan ini. Tetap engkau kerjakan sebagai orang benar. Sehingga saya percaya saudara, di situ ada namanya perlindungan Tuhan. Ada, yaitu penyediaan Tuhan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun situasimu yang terjadi saat ini, tetaplah engkau hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Sehingga hari-hari yang kau jalani, kita gak tahu saudara pandemi ini kapan selesai. Saya gak tahu saudara, ya kita cuma berdoa saja. Agar kondisi keadaan ini bisa dipercepat, selesai, semua kita bisa beraktivitas. Saya gak tahu. Tapi yang saya tahu, apapun kesesakan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun sakit penyakit kita, apapun kekurangan kita, Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Sebab Dia yang telah menjamin, Dia yang telah menggaransi, Dia yang bertanggung jawab, Dia yang berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan. Yang percaya yang di rumah, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik di rumah saudara. Walaupun saudara di rumah, berikan yang terbaik. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya hanya bisa mengingatkan bagi kita semua. Apa yang sudah baik, apa yang sudah benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tetaplah engkau pertahankan apapun kondisimu. Sebab saya percaya Dia terlalu sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh memberikan kekuatan, memberikan satu gairah yang baru, memberikan satu nafas yang baru, memberikan satu kekuatan yang baru, memberikan satu energi spirit yang baru. Bahwa Yesus yang kita percaya, Dia yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah Engkau dengar buat pagi hari ini. Siapapun yang mendengar, baik jemaat kami maupun yang di luar dari jemaat kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan, janji bagi orang-orang benar tidak akan pernah, yaitu tergenapi di dalam kehidupan kami. Dalam kondisi saat ini, dalam keadaan saat ini, kami percaya berkat orang benar selalu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu Tuhan yang mengalami kesesakan, yang mengalami suatu yaitu keadaan ini yang senantiasa mengganggu kehidupannya Tuhan Yesus. Aku percaya melalui firman Tuhan yang mereka dengar, mereka boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar dan selanjutnya kita mau siapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jika saudara di rumah sudah menyediakan roti dan anggur, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus bersatu dengan tubuh dan darahnya. Dan kita percaya lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus, setiap kita yang di rumah, yang bersama-sama menyaksikan online, itu dalam ibadah His Grace Kota Manado hari ini boleh diberkati semuanya. Penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan kita percaya lewat tubuh dan darah Kristus ada berkat Tuhan, ada mukjizat, ada penyertaan, ada kuasa, ada pemulihan dan lain sebagainya. Dan inilah yang telah Tuhan siapkan dalam yaitu ibadah kita sesudah firman Tuhan disampaikan
bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan dasar dari kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua, kita akan buka sebelum kita masuk dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi saudara, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, next 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkatalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga di ayat yang ke-25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, dari cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan, itulah dasar dari perjamuan kudus yang kita terima buat pagi hari ini. Lewat sakramen perjamuan kudus, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, kami siapkan yaitu tubuh kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa di balik sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus mengandung kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap pribadi buat pagi hari ini yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat di dalam kehidupannya, dalam kekhawatiran, kesesakan yang terjadi pada saat ini, pasti akan menerima kelegaan. Bahkan yang mengalami sesuatu hal yang terjadi dengan kondisi COVID pada saat ini, kami percaya ada kekuatan Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh diprotek, dilindungi dari segala bentuk virus, kuman, sakit, penyakit, atau apapun juga yang terjadi saat ini, atau kapanpun. Kami percaya lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus ada berkat Tuhan yang luar biasa yang kami boleh terima buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita siapkan yaitu roti yang bersama-sama kita akan terima, kita makan. Mari kita angkat terlebih dahulu dan mari kita ucapkan syahadat perjamuan kudus ini lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau katakan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari surga oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang kami terima pagi hari ini, akan menyelamatkan, akan membawa kami dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami percaya kami diciptakan kembali segambar, serupa seperti Allah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang sesungguhnya mengambil segala bentuk sakit penyakit kami semua, sehingga hari ini, pagi hari ini, minggu pagi hari ini, setiap kami selama-lamanya kami percaya segala bentuk virus, kuman, sakit, penyakit, atau apapun yang terjadi saat ini, kami percaya ada kuasa yang besar yang senantiasa terjadi lewat tubuh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Bapak Ibu sekalian yang tersambung pada saat ini, mari kita terima, inilah tubuh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya mari kita angkat anggur yang saudara telah persiapkan, yaitu di tangan saudara yang saudara akan terima saat ini. Mari kita angkat anggur dan kembali kita ucapkan syahadat kepercayaan iman kita, di mana anggur yang kita angkat bukan lagi yaitu anggur yang biasa, tetapi menjadi yaitu darah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita ucapkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib,
sebagai suatu perjanjian yang baru dan yang kekal oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di dalam kehidupan kami di atas kayu salib, yang memberikan dampak yang besar, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya hari ini juga setiap jemaatmu, setiap kami, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami akan diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan, yang dipastikan punya rumah di surga, punya rumah di bumi oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Setiap kami imani bersama dengan keluarga dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan. Oleh sebab itu hari ini bersama dengan keluarga kami menerima berkat dan janji Tuhan yang besar lewat darah Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kami percaya setiap kami, setiap jemaat-jemaatmu, jemaat His Grace, dan siapapun kami yang melayani pada saat ini, kami akan terangkat menjadi warga kerajaan surga, tinggal di dalam kerajaan surga. Kami percaya inilah janji bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur setiap kami, setiap sakit penyakit kami disembuhkan dari kepala sampai kaki. Semua organ tubuh kami, semua peredaran darah kami, syaraf-syaraf kami sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, kembali kita bersama-sama menerima darah Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, sama-sama angkat suaramu, angkat syukurmu kepada Tuhan, berterima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Sebelum kita menerima yaitu berkat Tuhan, sebelum itu kita bersama-sama akan yaitu mendoakan minyak urapan ya bagi saudara yang di rumah ya. Ketika saudara memiliki minyak urapan yang belum didoakan, mari bersama-sama kita angkat minyak urapan di tangan kanan saudara. Dan kembali yang belum didoakan minyak urapan saudara, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Di tangan kami ada minyak Tuhan yang kami percaya hari ini, minyak yang kami angkat, minyak yang kami pegang hari ini lewat ibadah yaitu online kami buat pagi hari ini. Setiap minyak yang kami angkat, yang kami pegang, kami percaya menjadi minyak urapan yang penuh kuasa,
penuh dengan kemuliaan, yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dan kami percaya lewat minyak urapan ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan, kami percaya tidak berkuasa lagi. Ada kuasa yang besar di balik minyak urapan. Sebab kami percaya Tuhan, inilah sarana yang Tuhan percayakan dalam pelayanan gereja kami buat pagi hari ini. Biarkan setiap botol, setiap pot yang kami angkat, yang kami pegang mendatangkan kuasa Tuhan. Inilah minyak urapan yang kami pakai untuk senantiasa memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mari saudara, yang saudara sudah doakan, ya bisa saudara langsung urapi, ya yang ingin diurapi saudara. Dan puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita percaya dari awal dalam pujian penyembahan kita telah diberkati, lewat firman Tuhan juga kita telah diberkati, lewat perjamuan kudus, lewat sakramen perjamuan kudus juga kita boleh diberkati. Dan hari ini kita tutup ibadah kita buat minggu pagi hari ini yang penuh dengan pemberkatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semua bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, ya, bukan karena rencana kami dan semuanya Tuhan. Tapi kami percaya ibadah kami boleh berjalan dari awal hingga pada akhirnya pada saat ini. Semua oleh karena campur tangan dan perencanaan Tuhan di dalam ibadah ini. Sehingga setiap kami semuanya boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menerima berkat Tuhan, ada pokok-pokok doa yang kami ingin sampaikan, yang kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah sendiri yang mendengar dari kerajaan-Mu, dari tempat-Mu, dari kediaman-Mu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, maka tingkap-tingkap kerajaan surga telah dibukakan, agar doa kami yang kami naikkan dalam setiap perkataan kata kalimat kami, setiap pengharapan kami percaya Tuhan Yesus boleh dengar. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja yang kami kasih, yaitu His Grace Kota Manado maupun yang ada di Jakarta. Kami percaya Tuhan, bila gereja ini boleh ada sebagaimana kami ada sehingga pada saat ini untuk melayani Tuhan, semuanya oleh karena anugerah dan kuasa dan pemeliharaan Tuhan dan pemberkatan yang sempurna dalam gereja ini. Engkau juga telah memilih, yaitu gembala sidang kami, senior pastor gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Julian Lau, untuk mengembalakan gereja ini, untuk membawa gereja ini Tuhan Yesus, untuk senantiasa masuk dalam rencana-Mu di akhir zaman ini Tuhan, untuk menyatakan yaitu kemuliaan Tuhan, untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, bahkan juga Tuhan kuasa seperti zaman kisah para rasul. Kami percaya Tuhan Yesus, ini yang menjadi bagian yang kami kerjakan di dalam setiap pelayanan gereja ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati selalu gembala sidang kami, selalu sehat dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Setiap program-program yang akan direncanakan juga Tuhan berkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan apa yang diperlukan Tuhan akan menyediakan. Setiap apa yang juga yang senantiasa menjadi bagian kerinduan dan pengharapannya bagi gembala sidang kami untuk gereja kami, Tuhan senantiasa akan mengadakan semuanya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pengerja-pengerja dewasa, anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, Tuhan Yesus berkati. Kami percaya bahwa jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang tersambung pada saat ini Tuhan Yesus. Kami terbatas, tapi berkat Tuhan bukan saja terbatas lewat ibadah ini. Memang ibadah ini telah memberkati mereka semuanya, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan lebih daripada itu. Bukan cuma sekedar pada saat ini, tapi dalam kehidupan mereka, mereka selalu diberkati. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi bagian kehidupan mereka, kami percaya pemberkatan Tuhan tidak akan pernah putus-putusnya. Walaupun keadaan ini, pandemi masih terjadi, tapi satu hal yang kami percaya, berkat Tuhan tidak akan pernah terpengaruh dengan pandemi atau keadaan ini Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Allah kami terlalu sanggup untuk mengadakan apa yang kami perlukan
untuk segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan masih banyak yang kami ingin sampaikan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan apa yang belum kami sebutkan buat pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat ibadah ini, buat program ini, buat online ini Tuhan. Kami percaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kami menutup ibadah online kami rindu agar tangan Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Mari kekasih-kekasih jiwa, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat His Grace yang tersambung pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang sama yang pernah Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka berkat yang sama juga yang akan kita terima buat saat ini. Diberkatilah roti adonanmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah seisi keluargamu, dan diberkatilah pelayananmu, dan diberkati apapun juga yang kau rencanakan pada saat ini, esok dan seterusnya. Pemberkatan Tuhan akan Tuhan sediakan yang sama seperti apa yang telah Tuhan sediakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkatnya, rahmatnya, kasihnya, anugerahnya, penyertaannya, kasih karunia-Nya, dan semuanya yang menjadi milik kita yang akan Tuhan sediakan mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sungguh ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, menebus hidupku. Selalu ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, kekuatanku. Sungguh ku percaya Kau ada bagiku, Yesus Tuhan, menebus hidupku.